Praja Tegal mewujudkan pendidikan bermutu dan maju. Bakti Praja berkarya mencerdaskan bangsa, mencetak generasi berkualitas bertakwa. Bakti Praja setara, maju bersama ciptakan rasa cinta bangsa. Indahnya mandiri sejahtera, Bakti Praja setara. Praja raih prestasi, tetap melayani setulus hati. Untuk masa depan gemilang putra putri bangsa berjuang. Acara Hari Peringatan Ulang Tahun Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal ke-38 Sabtu 11 Maret 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya, diam! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Diam! Gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Mana pemimpin upacara? Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor. Leton 1, siap. Leton 2, siap. Leton 3, siap. Laporan selesai. Laporan sudah terima. Kembali sampingkan barisan masing-masing. Kerjakan. Siap, kerjakan. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Pasukan, saya ambil alih. Seluruhnya. Siap. Gerak. Istirahat. Tempat. Gerak. Lapor upacara dalam rangka peringatan Hari Jadi Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal ke-38 tahun 2023. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan umum peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
acara memperingati hari jadi Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal ke-38 tanggal 11 Maret tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Tamu undangan dimohon berdiri. Kepada Bang Merah Putih. Hormat! Gerak! Indonesia kebangsaan
Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta. Juga untuk para pendiri Yayasan Pendidikan Bakti Praja, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangannya dan bisa melaksanakan dengan baik. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat istirahat tempat. Ibu sekalian serta peserta upacara, untuk mengawali amanat dari saya, marilah kita kumandangkan moto salam perjuangan kita, Bakti Praja. Bakti Praja, setara. Bakti Praja, setara. Bakti Praja, setara. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bakti Praja beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan bersama jajarannya, juga jajaran pengurus beserta staf, Direktur Poltek, Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SMP, serta Bapak Ibu Guru beserta staf yang kami hormati pula, serta saudara-saudaraku mahasiswa Poltek dan anak-anakku siswa-siswi dalam lingkup Yayasan Bakti Praja yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, inayahnya. Alhamdulillah, tepat hari ini tanggal 11 Maret 2023 kita peringati, kita syukuri bersama bahwa Yayasan Pendidikan Bakti Praja telah berusia 38 tahun.
Pada hal itu, pada kesempatan ini tentulah kita harus mensyukuri karena selama 38 tahun sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Bakti Praja dengan segala tantangannya kita masih eksis dan masih berperan dalam ikut mencerdaskan anak bangsa khususnya di Kabupaten Tegal. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita selaku umatnya akan memperoleh syafaat ilal yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara sekalian, pada kesempatan ini tentulah kita sekali lagi bersyukur. Marilah kita mengucap syukur alhamdulillah di ulang tahun yang ke-38 dari jadi yayasan ini. Dan yang kedua, tentulah kita tidak bisa berpuas diri. Oleh karena itu, momen ini bisa dijadikan satu ajang introspeksi, bermuhasabah apa yang telah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kita jangan berbangga dengan capaian yang telah kita capai, tapi sebetulnya masa lalu, masa kini, dan masa depan kita harus tetap berjuang dalam ikut mencerdaskan anak bangsa. Karena yayasan kita yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ini harus selalu eksis. Oleh karena itu, rasa syukur selama ini kita syukuri bersama karena di hadapan kita saat ini kita bisa melihat satu jiwa korsa Bakti Praja yang semakin meningkat. Yang pertama, kita tidak membedakan mana ketua, mana kepala sekolah, mana guru, mana staf. Kita punya uniform yang sama. Tepuk tangan. Dan ini sebagai satu wajib, sebagai satu lambang uniform ini bahwa kita Bakti Praja terbentang dari Margasari sampai Suradadi. Siapapun lewat dengan uniform Bakti Praja kita harus bangga. Oleh karena itu, wujud dari Bakti Praja Setara ini kita awali dengan uniform yang sama. Juga kami himbau kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita sudah ada surat keputusan terkait dengan siswa-siswi juga. Siswa-siswi kita dari level SMP, SMA, SMK punya uniform yang sama. Oleh karena itu, tetap kita tegakkan uniform ini sebagai satu kebanggaan Bakti Praja untuk bisa tetap dilestarikan dan harus bangga dengan uniform yang ada. Yang kedua, saya juga terima kasih kemarin dari panitia melaksanakan lomba Mars Bakti Praja. Kita sudah semua diikuti oleh semua sekolah maupun politeknik. Dan itu kami bangga karena hampir semua guru harus sudah hafal dengan Mars Bakti Praja. Sehingga ini hal-hal ini harus kita teladani sebagai wujud perkembangan kita ke depan. Walaupun kita ketahui bersama secara akumulasi jumlah siswa-siswi kita maupun mahasiswa kita dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun kita harus sadari bahwa peningkatan ini belum setara dilakukan semua sekolah. Contohnya, dari 4 SMP hanya 1 SMP yang bisa meningkatkan PPDB kita. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah Bakti Praja. Yang 3 ini harus kita evaluasi bersama bagaimana. Ayo kita bersama-sama mengejar untuk kesetaraan. Juga untuk level SMK, kita baru 4 yang bisa meningkat secara kepercayaan masyarakat. 3 ini masih ada penurunan. Ayo kita jangan cuma slogan, dengan gerakan kelas 1000-nya mari kita bersama-sama berjuang.
Dan terima kasih kepada SMA yang dari pelan tapi pasti yang sudah bisa meningkat. Juga dengan Poltek yang harapannya kita meningkat, dan insya Allah hari ini kita akan resmikan kampus 2 Poltek yang berlokasi di daerah Curug ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada hari jadi ke-38 ini adalah dengan semangat Merdeka Belajar, kita tingkatkan pelayanan prima yang kompeten dan berkarakter. Ini tentulah harus menjadi camkan kita bersama. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering mendapat sosialisasi maupun dalam bentuk seminar-seminar bahwa Merdeka Belajar merupakan kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan nasional. Konsep ini berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel, sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik siswa. Merdeka Belajar pun memberikan otoritas dan fleksibilitas pengelolaan pendidikan di level sekolah. Namun perlu kita perhatikan, dari kedua hal tersebut tidak akan terlalu berkontribusi positif untuk mencapai tujuan pendidikan jika tidak ada kreativitas maupun inovasi. Untuk itu, mari kita sama-sama cincingkan lengan kita samakan visi misi kita samakan salam perjuangan kita, bagaimana kita untuk bisa melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Bakti Praja bisa mengena di hati dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi temanya Merdeka Belajar dengan pelayanan prima. Sehingga kalau kita artikan apa itu pelayanan prima atau excellent services, yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa terpuaskan. Pelanggan kita siapa? Adalah masyarakat, siswa-siswi kita, orang tua murid kita yang merasa aman, nyaman, dan yakin bahwa siswanya akan terdidik dengan baik di Bakti Praja. Oleh karena itu, sikap-sikap kita harus bisa membawa siswa-siswi kita untuk bersikap, bisa mempunyai kemampuan, dan Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu guru, bisa memberikan satu perhatian, tindakan penampilan termasuk tanggung jawab dalam memberikan contoh kepada siswa-siswinya. Yang kedua, pelayanan prima untuk menuju kompeten atau kompetensi. Kompeten adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar. Jadi kalau tingkat SMP, bagaimana dia mampu mempunyai standar untuk melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan atasnya, dan untuk tingkat SMA maupun SMK bagaimana memberikan satu kompetensi yang ready for use, siap pakai, siap kerja, siap berwirausaha, maupun siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ini tentulah menjadi satu standar yang harus kita tetapkan. Yang selanjutnya, bagaimana kita membawa siswa-siswi kita, mahasiswa kita di Bakti Praja ini berkarakter. Karena nilai-nilai karakter ini adalah yang pertama diharapkan kita bisa religius, jujur, disiplin, bersahabat, menghargai prestasi, cinta damai, kreatif, dan mandiri. Oleh karena itu, melalui Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semua jajaran Bapak Ibu Dewan Guru, bagaimana kita merangkul siswa-siswi kita, kami tidak ingin dengar bahwa sekolah-sekolah di bawah Bakti Praja punya grup motor, misalnya tawuran. Coba berikan mereka satu kompetensi baik ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, sehingga mereka akan terpuaskan dengan keterampilan-keterampilan yang ada.
Alhamdulillah di belakang kita juga untuk melengkapi upacara pada hari ini ada gelar P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang secara umum dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di setiap jenjang. Jadi harapan kita, tujuan dari P5 ini bisa memberikan suatu pengetahuan, keterampilan, tambahan dari lingkungan sekitar peserta didik. Jadi mudah-mudahan bisa menambah keterampilan berwirausaha, kearifan lokal, rekayasa maupun teknologi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi pada kesempatan ini di samping kita syukuri hanya satu kami berpesan khususnya kepada Bapak Ibu guru, mari kita ciptakan pelayanan prima yang kompeten dan berkarakter. Karakter yang bagaimana jangan sampai hanya mudah diucapkan, tapi marilah kita bagaimana bisa membentuk cara-cara membentuk siswa berkarakter. Yang pertama dari mulai hal yang kecil-kecil, kita tingkatkan program K3 kita, kebersihan, keindahan, ketertiban. Seperti kita lihat di sekitar kita, ini SMK Bakti Praja Slawi yang mungkin setahun yang lalu kita melihat sini masih belum seindah ini, sekarang meningkat menjadi lebih bersih. Dan yang lebih penting lagi, di samping keindahan dan kebersihan, ketertiban kita tingkatkan. Dan yang kedua, kami minta kepada Bapak Ibu guru untuk membiasakan guru untuk bisa mengelola kelas. Mengelola kelas harus bagaimana setiap kali kelas bisa perhatian dengan kelasnya masing-masing. Saya tidak ingin lagi melihat kelas yang penuh coret-coret atau melihat siswa-siswi kita yang kurang bersemangat. Marilah kita kelola dengan baik, sehingga guru diharapkan bisa menjadi tauladan yang baik, bisa memberikan contoh yang baik. Guru diharapkan bisa menjadi sahabat dan teman curhat dari siswa. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan siswa sehingga apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi hambatan itu bisa terekam oleh Bapak Ibu guru sekalian. Dan ini sebenarnya satu langkah-langkah bagaimana kita membentuk karakter. Jangan sampai siswa-siswi kita merasa takut untuk datang di sekolah kita, tapi sekolah kita menjadi tempat yang nyaman, yang aman, dan benar-benar bisa meningkatkan kompetensi kita. Di samping itu, harapan kita semua sekolah bisa mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan program-program sekolah. Jadi saya juga terima kasih ini kepada sekolah-sekolah yang nanti mungkin akan memperoleh prestasi-prestasi baik yang sifatnya ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Dan yang keenam, sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, bisa memberikan kesempatan pada siswa agar berani menyampaikan pendapat. Jadi mungkin ini sesuai apa bakatnya, apa minatnya, mereka pancing untuk bisa menyampaikan pendapat. Dan salah satunya dalam pendidikan karakter ini, terima kasih, ini diadakan satu pendidikan karakter melalui upacara bendera. Karena dengan upacara bendera ini, kita harus berdisiplin, walaupun tadi kita maklumi karena Bramben kita jauh dari Margasari, ada hambatan di jalan sehingga agak terlambat. Ini merupakan pesan-pesan kami, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu modal kita resapi bersama. Dan sekali lagi, Dirgahayu hari jadi Yayasan Pendidikan Bakti Praja yang ke-38. Semoga ke depan Bakti Praja akan semakin baik, semakin meningkat, dan kita akan selalu di depan, bukan hanya mementingkan demand. Demand kita bagaimana memperoleh PPD penting, tapi bagaimana kita memberikan suatu pelayanan prima kepada siswa-siswi kita sehingga siapapun alumnus Bakti Praja ready for use. Yang SMP bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik, dan kita bisa sinergi antar Bakti Praja, ada SMP, SMA, SMK, Politeknik, bagaimana kita bisa bersama-sama besar bersama. Saya yakin dengan kebersamaan ini pasti kita akan bisa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan disiapkan. Menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar.
Berkahilah yayasan kami, segenap guru dan karyawan serta siswa-siswi yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Ya Allah, Ya Fattah, bukakanlah pintu kemudahan kepada kami untuk meraih kesuksesan dalam melaksanakan rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal yang ke-38. Ya Allah, Ya Alim, melalui rangkaian acara ulang tahun ini, jadikanlah kami hamba yang tergolong amanah dalam memanfaatkan berbagai macam potensi keilmuan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Syakur, melalui momentum ini, terimalah rasa syukur kami atas segala kemajuan dan kesuksesan yang Engkau berikan kepada yayasan kami. Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal, jadikanlah kami hamba yang senantiasa selalu bersyukur. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Mana pemimpin upacara? Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Barisan diistirahatkan. Duduk, lakukan. Istirahat. Nama.